aku lebih sering bermain edit ini di gold lane. Tapi sebagai roamer, dia ini juga merupakan apa ya, hitungannya pick over single target yang mirip banget sama Jawhead. Yes. Cuma bedanya dia ini lebih punya damage aja kalau dia menggunakan ultimate-nya Primal Breath. Betul, tapi jadinya mereka harus kehilangan front line dan harus front to back sama Esmeraldanya. Jadi timing yang akan jadi kunci di sini sih. Dan makanya ini tinggal satu momen gimana cara Hanzo untuk memaksimalkan potential fight awal. Karena awal game ini sangat menentukan sekali bagi nasib dari teman-teman dari MBR Delvin. Dan dia game yang kedua dari Best of 5 Series. Langsung saja kita menuju kepada gamenya. 1-0 RRQ Mika 0 MBR Delvin. Yes, kembali lagi ditemani oleh caster kesayangan kita semua. Ada Virgil Aulia di sini dan juga ada KB juga tentunya yang masih menemani kalian dengan sorak para penonton yang luar biasa dari Kingdom dan juga teman-teman MBR di bagian stage depan sana. Dan buat sekarang langsung to the game. Lepingkan. Ada sedikit pressure juga di bagian EXP lane tapi masih aman. Tidak ada pertukaran korban jiwa. Little Wanderer juga masih coba untuk di-engage sepertinya dengan formasi dari kedua belah tim. yes, tapi sudah mulai ada setup juga sebenarnya yang agak berbahaya. Tapi Yogoi sepertinya sadar akan hal tersebut dan dia nggak mau keluar dari jangkauan turretnya sendiri. Cuman ini udah bakalan ada save yang mencoba untuk merebut Little Wanderer dari tangan teman-teman RRQ Mika. Dan kayaknya sih rotasi udah bakalan ke area bottom lane di KB karena IG-nya udah mulai kelihatan sama seorang Valanir. Mulai tercicil dengan adanya conclusive blast dari seorang Valanir. Tapi save-nya lagi coba untuk mengganggu ke arah seorang Queenie. Setengah darah tapi kayaknya belum mau pulang sih untuk sekarang. Blocking damage-nya emang ngeganggu banget sih dengan Pinnacle Ninja Kinjutsu ya. Yes. Tentu ini bakal melakukan rotasi dengan lebih cepat. Dan kalau ngomongin soal energi dan juga cooldown itu hitungannya apalagi dengan purple buff, ini bakal menjadi keuntungan sendiri bagi Chef. Lagi dan lagi, Kinjutsu Pinnacle Ninja ke bottom lane, ini dalam ancaman, sprint belum di pop out dan kali ini langsung mundur ke arah belakang dengan sprint pop out masih bisa survive dengan pressure di early game yang diberikan bagi teman-teman dari AMBR Delvin. Oke, so far yang kita lihat juga karena Turtle sudah spawn. Teman-teman dari MBR Delvin maupun Mika juga bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi ternyata pertarungan sepertinya akan muncul di area purple buff milik teman-teman dari RRQ Mika. Save-nya sudah bakal coba untuk mencuri tapi tidak berhasil. Masih berhasil diamankan oleh seorang Ice. Sementara itu Silva Manipulation sudah kembali dibuka. Lepingkan coba untuk mundur ke belakang. Ditabrak lagi dengan adanya gempuran dari seorang Kichel. Tapi AG juga ikut menabrak. Kichel masih bisa selamat dan pulang. Back. Belum bisa untuk mendapatkan lebih banyak lagi teman-teman dari RRQ Mika. First blood yang mungkin tidak diduga-duga kali ya oleh teman-teman dari MBR Delvin karena counter setup yang begitu rapih dari teman-teman RRQ Mika. Mereka tahu ya ini dengan satu movement dari Edit dia bisa single lock target. Dan siapapun yang tertangkap, apalagi itu yang tertangkap adalah sosok yang sangat amat penting. Otomatis ini bakal menjadi buah manis di awal game bagi teman-teman dari RRQ Mika. First blood yang diamankan mungkin akan langsung snowball juga menuju kepada setup yang mulai disusun oleh Lepingkan. Karena buat sekarang S-nya mungkin akan memenangkan dari segi setup level, tapi kayaknya dia bakal disengage dan gak mau ngambil resiko untuk mengadu kontes retribution di area turtle yang pertama. Oke, tapi di area bottom lane juga Queenie dan bersama dengan Yupi tadi yang masih dikasih space cukup besar oleh teman-teman dari kedua tim. Masih bisa dijaga oleh masing-masing tim juga tentunya. Walaupun memang Yupi sudah berhasil di take down satu kali, tapi melihat laning phase-nya, sepertinya Queenie masih harus sedikit mengalah terhadap Beatrix ya. Ya, karena balik lagi early game-nya juga kan sampai late game lebih tepatnya. Ini emang tinggal single target tapi buat sekarang langsung ada power langsung bisa digunakan. Heavy spin langsung pop out juga. Gyokoi dalam ancaman. Di cancel itu aja dari Rio Manipulation. Tapi Valanir di arah belakang mungkin akan terancam. Yupi juga udah mulai kelihatan. Masih ada Wesker Alexa di sana. Tapi ternyata Lepingkan harus tertangkap dengan Yupi basic attack. Kali ini masih ada Wesker juga.
Ya, satu Wesker yang mengejutkan seorang Lele Pingkan dan akhirnya berhasil untuk di take down. Tapi awas, NG-nya tadi hampir saja Earth Shatter ke arah seorang Yupi. Tapi dengan adanya Queenie kali ini yang sudah berhasil untuk membersihkan wave-nya, Shine dipaksa untuk mundur dan rotasi kembali terjadi dari kedua tim. Ya ini kayak rotasi-rotasi awal yang tidak begitu banyak terjadi korban jiwa. Hanya satu untuk satu, trade kill tanpa adanya pertukaran, ya kan? Betul. Bahkan menengok dari arah bagian EXP lainnya ada Gicel dan juga Ultraland yang masih beradu wajah malam yang bakal tumbang. Dengan satu efek dari Primal Red slow-nya tidak akan bisa dihindari terlebih. Itu menengok dari absorb damage-nya Edit ya, itu akan mempersulit sosok Edit untuk ditumbangkan. Oke, tapi barusan Earth Shatter juga udah mulai dikeluarkan oleh seorang NG. Ada rotasi juga yang sudah mulai coba untuk dilakukan sneaky, tapi sepertinya teman-teman dari MBR Delvin menyadari hal tersebut sudah mulai dicukir balikin dan bakal coba untuk diambil. Masih ada Order of Brilliance untuk memberikan keselamatan. Ash pun berhasil mendapatkan orange buff milik teman-teman dari MBR, tapi sempat jatuh sedikit dari area tembok. Falanir dengan heavy spin yang menjatuhkan ke arah seorang Ash. Masalahnya udah ada heavy spin yang digunakan, otomatis informasi yang diberikan akan lebih mempermudah teman-teman dari RRQ Mika untuk melakukan inisiatif dilakukan lagi-lagi. Falanir di arah bottom river harus hilang begitu saja dengan instan. Poin yang didapatkan selalu menguntungkan pick off dari RRQ Mika. NG selalu mendapatkan satu pick off-nya dengan manis dan selalu di follow up dengan cepat oleh teman-teman dari RRQ Mika. Iya, inilah senjata rahasia yang dari kemarin mereka sembunyikan. Kali ini sudah mulai muncul, tapi Chef yang kayaknya bakalan coba untuk diganggu oleh seorang Esmeralda Lele. Sepertinya masih bisa untuk kembali melakukan farming patternnya. Sementara itu Yupi di area bottom lane bakal coba untuk meng-clearing dulu sebelum join ke arah teman-temannya. Mungkin juga mau mengkontes ke area Turtle karena sekarang udah ada Gicel yang bakal mengganggu ke arah seorang Ash. Dan pesawat blade-nya berhasil untuk di-headbutt. Masih ada heavy spin juga. Ash-nya agak sedikit berbahaya. Di-reset tapi nggak masalah. Mundur ke belakang ada sprint. Tapi AG ter-take down di tangan seorang Shine. Ash-nya masih bakal coba untuk digaruk-garuk terus dan Shine masih hampir saja mendapatkan ke arah seorang Link dari Ash. Dapat satu lagi, dua tanpa ada trade kill sama sekali walaupun Gicel. Tadi kelihatan banget dia low banget HP-nya. Yupi juga di arah bagian belakang sangat amat bebas untuk mengganggu dan bahkan ada Order Brilliance hanya untuk mengusir pasukan dari RRQ Mika. Buat sekarang, MBR Delvin mencoba untuk menguasai segi objektif dari Hanzo. Yang kali ini Chef amankan dengan permainan rotasi yang sangat amat cepat karena hitungannya kayak Hanzo aja tuh punya 2 retribution secara gratis. Betul, betul. Kita bisa bilang ya dari burst damage-nya juga. Tapi NG memutar balik ke arah seorang Falanir. Di follow up dengan adanya Queenie, tapi hati-hati masih ada Shine. Dan juga Nibiru's Patient. Double kill! Oh my god. Nibiru's Patient yang tidak bisa dihindari lagi membuat 2 member dari RRQ Mika tertumbang di arah bottom lane. Ini merupakan sebuah early advantage yang didapatkan oleh teman-teman dari MBR Delvin ditambah dengan perbedaan gold leading yang sekarang udah mulai kelihatan. Iya, apalagi tadi berada di area turret sendiri. Dimakan langsung sama teman-teman dari MBR Delvin. Tapi sabar, karena Gyokoi sepertinya bakal coba untuk diincar lagi oleh seorang Chef. Dijukir balikan oleh NG, kembali ke badan aslinya. Coba untuk dicari oleh seorang Ash, tapi terlihat ada Falling Salmon. Coba untuk ditimpa, di reward manipulation. Diberikan follow up-nya lagi, tapi Chef berhasil untuk di-take down oleh seorang Gyokoi. Yupi memberikan banyak sekali damage dengan menggunakan Nibiru's Patient, tapi NG pun yang sempat menjungkir balikan dia tidak bisa selamat. Dan bahkan buat sekarang udah mulai kelihatan ada Wesker di sana. Apakah akan digunakan dari segi flickernya? Lele Pingkan dalam ancaman. Sprint pop out. S muncul udah nggak punya apa-apa lagi, tapi ternyata Wesker dia juga sudah digunakan. Nibiru lagi balik lagi untuk senjata basic dari orang Yupi. Bakal disengage aja karena sepertinya MBR Delvin juga tidak mau ngambil resiko yang begitu besar. Tapi Queenie, sneaky picky, dia mendapatkan satu momentum. Poin objektif di bagian outer top turret. Yes. Wah, benar-benar ya ini dari kedua tim. Ototnya sama-sama kuat. Network yang sudah sempat dibangun cukup jauh oleh MBR Delvin kembali disusul oleh RRQ Mika. Sekarang hanya tersisa 700 saja dan sebentar lagi Lord yang pertama akan masuk ke dalam Land of Dawn. Siapakah yang bisa mengambil? Sejauh ini dari setup
mungkin masih bisa diamankan oleh kedua tim karena sudah ada bibit-bibit perkontesan dari masing-masing. Ya, apalagi ingat ya ada Kari, ada Lunox. Jadi kedua tim benar-benar memiliki Lord Insurance atau asuransi untuk mendapatkan Lord dengan sangat amat mudah. Ditambah kita tahu untuk dua tipikal hero ini benar-benar bisa burst down siapapun yang punya HP total yang banyak. Betul, tapi mungkin kalau Kari bedanya dia harus nge-stack pasif dari true damage-nya. Sementara kalau Shine dia bisa nge-burst dengan skill tapi ada jangka waktunya. Oh, ini. barusan Queenie-nya udah berhasil terjepit, belum ada follow up. Yupi-nya masih cukup jauh, masih ada Gyokoi memberikan reward manipulation karena ajaibnya. Berhasil menumpahkan ke arah seorang Palanir. Tapi Gicha berhasil mendapatkan auto turret di top lane. Ash-nya men-shutdown ke arah seorang Yupi. Dan Order of Brilliance digunakan untuk kabur dari seorang Shine. Yes. Kali ini Lord-nya KB. Itu dia Lord yang terbuka dengan bebas tanpa adanya kontes sama sekali. Tidak akan bisa diamankan oleh teman-teman dari MBR Delvin. Dan itu dia counter setup dari RRQ Mika. Memaksa Paladin untuk melakukan heavy spin. Sehingga nantinya ketika team fight, heavy spinnya udah nggak ada. Cuek aja dan Gyokoi juga masih mampu untuk bertahan. Tidak akan bisa di-engage Thunderclap. Tasra kapan balik dan bahkan Queenie. Lihat, dia benar-benar memberikan diri damage yang sangat amat tinggi dan Shine sepertinya terlalu beresiko kalau dia jump in dengan dua Darkening. 4 member di bagian mid lane hanya untuk melakukan clear minion. Reward manipulation lagi dibuka, ada headbutt juga mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Mid secara defensif dan di arah belakang. Kinjutsu pun dilakukan oleh sosok Seth, namun Seth-nya tertangkap di depan. Untuk sekarang efek stun, efek slow akan diberikan. Tidak bergerak dengan Polistar dan mungkin akan tumbang dari Seth-nya. Ter-pick off. Hilang begitu saja dari sosok Hanzo di bagian mid lane. Lord masih berlegang leha. Ash-nya melakukan 3 lane push. RRQ Mika benar-benar mengembalikan seperti mengembalikan telapak tangan. Ya, secepat itu. Satu mistake menjadi kesempatan untuk mereka. Dan sekarang MBR Delvin akan dipaksa untuk melakukan defensif di area base mereka. Hanya tersisa base turret yang mereka miliki. Tapi Gichel dan juga Shine bakal coba untuk mendefense sekuat tenaga tentunya. Apalagi Gichel yang mulai menerima banyak banget damage dari dua orang RRQ Mika. Salah satunya Kari Queenie. Oh, ini dia. Setup tim fight Lord selanjutnya akan sangat menentukan bagaimana nasib dari MBR Delvin. Mereka hanya bisa melakukan defense dan lagi-lagi ya, ini mereka tinggal belajar atau tidaknya dari tadi pengalaman yang sudah mereka rasakan sendiri. Bagaimana efek split push dari Link sangat amat nyata. Yes, dan gak cuma itu, untuk distraction team fight ini mungkin akan kelihatan dari S-nya sendirian di arah belakang sana. Asli tadi hilang. S gak sempat untuk menggunakan satu Tempest of Blade. Konsil dilakukan. Dan lelepingkan dalam ancaman mungkin bakal dikejar begitu saja. Palanir udah mulai ketahuan dari segi positioningnya. Queenie mungkin akan langsung mengembalikan serangan. Tapi di arah depan sana ada satu gerak Crazy Spin. Edgy tertangkap. Di arah belakang Sonic akan dilakukan Gichel. Mencoba untuk mendapatkan Queenie dan yes. Dia berhasil mendapatkan Queenie walaupun harus ditumbangkan dengan keadaan backliner Gyokoi yang bebas untuk melakukan engage kepada frontliner dari teman-teman MBR Delvin. Shine dalam ancaman, dia masih mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada, tapi ternyata Gyokoi melahap dengan real world manipulation. Untuk saat ini pertukaran point killnya 2 terbanding dengan 3. Yes, 2-3. So far untung di area MBR Delvin tentunya, tapi net worth masih dipegang oleh RRQ Mika. Selisih 1.500, nggak begitu jauh. 1-2 pick off bisa menutup hal ini. Tapi teman-teman dari MBR Delvin juga, mereka masih harus melakukan setup untuk merebut Lord yang cukup penting sebenarnya. Tapi RRQ Mika juga tidak akan memberikan hal tersebut dengan mudah, KB. Yes, Lordnya ini bakal jadi penentuan banget karena deket banget sama Lord Enhance-nya. Dan buat sekarang kalau misalkan mau di-engage, mungkin bakal jadi timing yang tepat ketika laning manajemennya dimainkan. Itu satu-satunya cara agar nantinya setupnya bakal jadi 4 lawan 5. Benar, supaya nanti mereka juga antara nge-split ataupun juga bisa untuk membantu karena tadi di area top lane. Gichel sudah membersihkan lane yang paling jauhnya. Tapi setup sudah terlihat juga dari kedua tim. Agak menyeramkan. Gichel coba untuk masuk sepertinya lewat river depan, lelepingkan sendirian berada di area mid lane. Sisa yang lain tidak terlihat di dalam map. Ya, Gichel sengaja mungkin Thunderclap sudah digunakan, tapi ternyata masih ada Void Crystal meng-cancel pergerakan dari teman-teman MBR Delvin.
Niat jahatnya langsung diurungkan dan buat sekarang pun udah mulai kelihatan. Seth mencari rotasi, kelihatan di depan. Earth Shatter digunakan, headbutt didapatkan. Coba untuk slashing ke arah belakang Gyogoi tapi ternyata hanya teknik ancaman. Yes, untuk mereveal posisi dari teman-teman RRQ Mika ada di mana aja sih. Dan tadi mungkin terlihat karena Enji-nya yang langsung menabrak untuk menjungkir balikan dia kan. Tapi buat teman-teman dari MBR juga, kalau dilihat di area top lane masih ada Gichel yang terus-menerus melakukan split push nih KB. Iya, iya. Ini momennya bener-bener hype banget di panggung offline stage dari WSL season yang kelima. Engage sudah mulai dilakukan, Gichel mengincar ke arah belakang, Gyogoi menjadi target tapi masih ada point crystal. Invispi dilakukan ke arah depan tapi ternyata bos sekarang Enji masih mampu bertahan. Archer digunakan tanda masih ke dalam belakang tapi ternyata lihat UP down, Enji juga down namun ternyata trap kill yang mungkin tidak akan hadir di depan kepala Nil. Juga bakal hilang, double kill diamankan dengan instan. Gichel mencoba untuk meng-engage ke arah bagian backliner dari RRQ Mika tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Shine terbanting dengan satu falling star moon di arah belakang dan itu zoning out counter attack dari RRQ Mika. MBR Delvin kehilangan 3 walaupun pertukarannya menurut aku malah diuntungkan bagi teman-teman dari RRQ Mika dengan hanya kehilangan NG. 1 romer saja. Ya, 1 tukar 3 KB. Dan melihat dari sekarang, Lord yang sudah free berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. MBR Delvin, Valanir memang hidup menunggu Shine hidup, tapi Lordnya masih menjadi PR untuk mereka selesaikan nanti. Dan ini dia replay yang bisa kita lihat di mana Gyogoi ketika dia sempat hampir tertabrak Thunderclap, dia bisa dodge, masih bisa menggunakan reward manipulation dan S-nya pun tahu di belakang resource anak-anak MBR Delvin udah pada keluar. That's why mereka berani maju dan di sini Cyclone Eye, prediksi dari Lele Pingkan, dia mengejar ke arah Shine. Ditambah Shine-nya udah gak punya order Brilliance dan buat sekarang udah cukup banget tuh kayaknya Blade Armor, Athena Shield dari Enji akan menembus semua diri damage di arah bagian belakangnya Shine dengan Cast Assault dilakukan. Lordnya udah langsung nabrak begitu aja dan di sisi lain Shine bakal tumbang. Queenie mendapatkan satu poin kill cukup mahal. Valanir di dalam ancaman dan juga bakal tertext dan double kill diamankan oleh seorang Queenie. Queenie masih lebih mau menghancurkan depan dan dilakukan tapi masih ada cover dari Enji dan Enji membuat teman-teman dari MBR Delvin NT buat sekarang di arah belakang sana terbuka dari base-nya Enji lagi dan selalu dari Enji dengan pick up poinnya RRQ Mika 2-0. Wow. Enji